Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار. Mari kita bersama-sama memuji, memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan taufik-Nya, di mana pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dengan penuh semangat tentunya dalam menghadiri dan mengikuti serta gabung ke kajian ini dengan satu tujuan, dengan satu niat, yaitu ibtigha'i mardhatillah, yaitu sama-sama mencari ridha dan pahala serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Suatu nikmat, suatu anugerah, suatu pemberian dari Allah yang tidak kita bisa ukur dengan nikmat apapun ketika kita diberikan kemudahan dalam melakukan ketaatan kepadanya, ketika kita di dalam lindungannya. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan murajaah dari kitab Mukhtasar Abdullah Al-Harari yang merupakan ringkasan dari kitab Sulul Taufik. Dan juga kitab yang kedua yaitu tentang murajaah juga dari kitab Al-Fawaidul Islamiyah. Al-Fawaidul Islamiyah ala Matnil Aqidatis Sanusiyah. Cuma ini yang kita akan bahas, yang akan kita murajaah dari kitab Al-Fawaidul Islamiyah ini tidak secara keseluruhan. Mungkin bisa dikatakan ya hanya beberapa halaman, beberapa bagian, karena ini mungkin belum waktunya. Baik, mari kita niatkan ikhlas karena Allah. Kita akan langsung baca. Ya, saya mohon maaf belum punya PDF-nya. Belum punya PDF-nya. Pembahasan terakhir terkait masalah sifat yang 20 atau yang 13, di mana sifat yang 20 ini dibagi menjadi 3 sifat. Ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, dan ada sifat ma'ani. Ya, kalau masih ingat yang kemarin ikut dan gabung ke kajian ini, yang kita bahas beberapa minggu yang lalu adalah tentang masalah sifat nafsiyah dan sifat salbiyah dan juga sifat ma'ani. Penting untuk kita bersama untuk mengulang tentang apa itu definisi tentang sifat salbiyah. Mohon maaf ya, ini agak sedikit ramai. Jadi penting kita mengingat, ya, mengulang apa definisi tentang sifat nafsiyah, sifat al-ma'ani, dan juga sifat salbiyah. Apa itu sifat nafsiyah? Yaitu suatu sifat di mana akal tidak akan menerima jika adanya zat tanpa sifat, itu mustahil. Artinya tidak diterima oleh akal. Jadi sifat nafsiyah, saya ulang, sifat nafsiyah adalah ma la yuta'aqqalu thubutun lillahi biduniha. Ma la yuta'aqqalu thubutun lillahi biduniha. Sesuatu yang tidak diterima oleh akal tentang adanya Allah biduniha, tanpa adanya sifat tersebut. Jadi saya ulang, definisi tentang sifat nafsiyah adalah ma la yuta'aqqal, sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang tidak diterima akal. Apanya yang tidak diterima oleh akal? Ketetapan adanya Allah biduniha, tanpa sifat. Bagaimana bisa masuk akal? Misalnya Allah disifati dengan sifat wujud, tapi Allah tidak ada. Ini mustahil, tidak masuk akal. Jadi sesuatu yang tidak diterima oleh akal, tidak masuk akal, tidak diterima oleh akal, tidak ada masuk akal.
tentang adanya Allah di dunia tanpa adanya sifat. Apa itu sifat nafsiyah? Hanya satu. Sifat nafsiyah itu hanya ada satu, yaitu sifat al-wujud. Jadi kalau ditanya apa itu sifat nafsiyah, apa saja sifat nafsiyah? Hanya satu, yaitu sifat al-wujud. Jadi al-wujud adalah sifat nafsiyah. Makanya di sini dikatakan fahadhi sittu sifatin, fahadhi sittu sifatin. Maka 6 sifat ini, yang pertama al-ula nafsiyah. Yang pertama disebut dengan sifat nafsiyah. Ada 6 sifat. Sifat yang pertama disebut dengan sifat nafsiyah, yaitu wahya al-wujud. Yaitu sifat al-wujud. Allah Subhanahu wa taala ada. Allah Subhanahu wa taala ada. Adanya Allah wajibul wujud. Wajib keberadaannya. Seandainya Allah tidak ada, enggak bakal ada alam ini. Adanya alam menunjukkan adanya penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya Allah laisa bi ijadi mujidin. Adanya Allah bukan karena diadakan oleh yang lain. Adanya Allah azaliyun, tidak bermula, abadiyun, dan tidak berpenghabisan, tidak berakhir. Wujudullah laisa kal mawjudat. Adanya Allah tidak seperti yang ada. Adanya Allah Subhanahu wa taala tidak didahului oleh ketiadaan. Adapun adanya selain Allah sababahul adam, didahului oleh ketiadaan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala keberadaannya tidak didahului oleh ketiadaan? Kenapa adanya Allah itu tidak didahului oleh ketiadaan? Karena ulama mengatakan masabata qidamuhu istahala alaihi adamuhu. Sesuatu yang telah tetap padanya sifat keazalian tidak bermula, maka mustahil memiliki sifat al-adam, yaitu tiada. Jadi Allah Subhanahu wa taala ada, tetapi adanya tidak seperti yang ada. Sesuatu yang ada 3 macam. Al-mawjudu yang qasimu ila thalathati aqsamin. Al-mawjudu yang qasimu ila thalathati aqsamin. Sesuatu yang ada itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, sesuatu itu keberadaannya azaliyun, ay la bidayata lahu wala nihayatun, ay la nihayah, abadiyah. Jadi yang pertama adalah keberadaan sesuatu tersebut azaliyun, labtida'a liwujudihi, abadiyun, ay la nihayata lahu. Artinya tidak ada akhirannya. Maksudnya abadi gimana? La yamut, wa la yahlik, wa la yataghayyar. Allah tidak akan mati, tidak akan punah, tidak akan binasa, tidak akan berubah. Dalil adanya Allah secara akal, adanya kita manusia. Jadi masing-masing dari kita mengatakan, ana akunu ba'da alam akun. Wa ma yakunu ba'da allam yakun la budda lahu min mukawwinin kawwanahu. Jadi dalil akli, dalil secara hukum akal tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, hukum mengetahui dalil tersebut itu wajib. Jadi ulama mengatakan wajib bagi setiap mukallaf mengetahui dalil akli, mengetahui dalil secara akal tentang adanya Allah. Bagaimana dalilnya, bunyinya? Seperti yang saya jelaskan tadi. Ana akunu ba'da allam akun. Wa ma yakunu ba'da allam yakun la budda lahu min mukawwinin. Jadi saya ada setelah tidak ada. Dan sesuatu yang ada setelah tidak ada pasti ada yang mengadakan. Dan yang mengadakan pasti berbeda dengan saya, dengan yang diadakan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya dalil akli. Atau dalil lain,
yang juga masih dikatakan dalil akli tentang adanya Allah. Setiap tulisan menunjukkan kepada yang menulis. Setiap pukulan menunjukkan adanya yang memukul. Setiap bangunan pasti ada yang membangun. Maka alam ini segala sesuatu yang selain Allah yang benar-benar nyata dilihat oleh mata pasti juga akan ada yang menciptakan, pasti ada yang mengadakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikisahkan antara orang ateis, orang yang tidak percaya adanya Tuhan, orang yang tidak percaya adanya pencipta, melakukan munadharah, perdebatan. Akhirnya dibuatlah sebuah perdebatan di suatu tempat yang orang ateis itu datang duluan. Yang orang ateis, orang yang tidak percaya adanya Tuhan itu datang duluan ke tempat perdebatan. Akhirnya lawannya dari kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dikirimlah utusan dari murid Al-Imam Abu Hanifah. Kemudian sengaja orang yang dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sengaja melambatkan diri. Sengaja datang secara terlambat. Jadi sengaja. Jadi orang yang ateis itu datang duluan ke suatu tempat perdebatan. Tetapi yang dari kelompok kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sengaja datang terlambat. Kemudian apa? Kemudian datang, akhirnya dipersilakan. Kemudian ditanya, kenapa terlambat? Ditanya oleh orang ateis itu. Orang ateis bertanya, kenapa terlambat? Ngasih jawaban. Iya, saya telat karena ini. Akhirnya apa? Akhirnya orang Ahlus Sunnah itu bilang begini. Apa yang kamu akan katakan? Kalau seandainya dikatakan, saya tadi ketika pas mau datang ke sini, saya melihat ada semacam pohon, kemudian pohon itu terbelah sendiri, terpotong sendiri, terbelah sendiri, kemudian merangkai sendiri menjadi perahu. Merangkai sendiri menjadi perahu, merakit sendiri menjadi perahu. Lalu dengan perahu itulah saya menyeberangi laut, menyeberangi sungai ya. Jadi saya menyeberangi laut tersebut dengan menggunakan perahu yang terakit dari pohon-pohon yang tadinya terbelah sendiri. Apa kata orang ateis itu? Orang ateis itu menghina, melecehkan, menghina, merendahkan. Tuh lihat, orang-orang kalian berbohong. Masa ada sampan atau perahu terakit sendiri? Itu bohong. Katanya begitu kan? Diketawain, diejek. Kemudian apa? Kemudian dibalik sama orang kita itu, dibalik oleh orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jika kalian tidak percaya adanya sebuah perahu terakit sendiri tanpa ada yang merakit, bagaimana Anda percaya adanya alam tanpa ada yang menciptakan? Bagaimana Anda percaya adanya alam ini tanpa ada yang menciptakan, tanpa ada yang mengadakan? Kalian adanya perahu kalau dibilang terakit sendiri nggak percaya? Nah, disitulah terdiam, nggak punya jawaban. Nggak punya jawaban. Orang ateis diam 1000 bahasa, tidak ada jawaban sama sekali. Nah ini Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki dalil dalam menetapkan akidah yang benar ini tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, tentang adanya pencipta. Jadi kalau seandainya orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengatakan qala Allah taala, mungkin nggak akan diterima. Orang nggak percaya adanya Tuhan, nggak percaya Al-Quran, bagaimana? Bagaimana bisa memberikan sebuah dalil Al-Quran atau hadis sementara di sini nggak percaya adanya Tuhan, nggak percaya. Nah disinilah pentingnya ngerti kita dalil masalah, dalil akli, dalil akal tentang
adanya Allah Subhanahu wa taala. Tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ada, dan adanya Allah bukan bertempat, bukan di langit, bukan di bumi, bukan di mana-mana. Jadi seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan, innal ladzi kayyafal kaifa la yuqalu lahu kaifa. Innal ladzi ayyana al-aina la yuqalu lahu aina. Sesungguhnya yang menciptakan sifat-sifat makhluk tidak boleh ditanyakan bagaimana, dan sesungguhnya yang menciptakan tempat tidak boleh di mana tempatnya. Allah yang menciptakan sifat makhluk, maka tidak boleh disamakan dengan menisbatkan sifat makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kaif? Apa itu kaif? Yaitu kullu ma kana min sifatil makhluqin. Itu namanya kaif. Kaif itu adalah setiap sifat yang ada pada makhluk, seperti duduk, bersemayam, bertempat, mengambil ruang kosong. Tempat. Tempat definisinya adalah ruang kosong yang diisi oleh benda. Tempat adalah ruang kosong yang diisi oleh benda, itu namanya tempat. Kita di sini yang haji sekarang, yang ikut kajian online, yakin kalau masing-masing dari kita ini ada di tempatnya masing-masing. Ada yang di dalam kamarnya, ada di ruang tamu mungkin, ada yang di mana. Yang jelas bertempat. Allah Subhanahu wa taala tidaklah demikian. Allah Subhanahu wa taala tidak berlaku baginya dekat atau jauh secara fisik. Ketika Rasulullah Mi'raj diperintah untuk naik ke atas langit, dan bahkan Rasulullah sampai ke langit yang ketujuh, bahkan ke atasnya, bahkan masuk ke dalam surga, itu bukan berarti Rasulullah lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada Nabi Musa ketika ada di Tur Sina saat mendengar kalamnya Allah. Enggak. Ya, kan Nabi Musa ketika berada di Tur Sina kan mendengar kalam Allah yang azali, yang tanpa huruf, tanpa suara, tanpa bahasa. Itu bukan berarti Nabi Musa lebih jauh kepada Allah Subhanahu wa taala daripada Nabi Muhammad saat ada di atas langit. Enggak. Jadi tidak berlaku bagi Allah dekat atau jauh secara fisik. Kalau dekat atau jauh secara maknawi, jelas itu ada. Orang yang sering melakukan ketaatan, orang yang sering beribadah, takwa kepada Allah, itu dikatakan orang yang paling dekat kepada Allah, tapi secara maknawi. Dan sebaliknya, orang yang melakukan dan melanggar larangan Allah, melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan kemaksiatan, kejahatan, kemungkaran, perkara haram, itu sebaliknya, artinya menjadi orang yang jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya al-qurbul maknawi. Jadi al-qurbul hissi mustahilun Allah. Jadi dekat secara fisik, jauh atau secara fisik dari Allah Subhanahu wa taala itu mustahil. Tapi kalau secara maknawi benar adanya. Itu yang pertama, Allah tidak bermula dan tidak berakhiran. Yang kedua, pembagian sesuatu yang ada itu, yang kedua adalah lahu bidayah wala nihayah. Yang kedua adalah lahu bidayah, sesuatu yang memiliki permulaan tetapi tidak memiliki akhiran, tidak memiliki batas akhir, tidak akan punah, tidak akan binasa. Tetapi sesuatu tersebut punya awalan, artinya didahului oleh ketiadaan, ada setelah tidak ada. Yaitu contohnya surga dan neraka. Al-jannatu wan nar lahuma bidayah sabaqahumal adam. Surga dan neraka itu
didahului oleh ketiadaan, ada setelah tidak ada karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi syarak mengatakan bahwa surga mustahil. Bagi surga itu dikenai sifat fana atau binasa, mustahil. Mustahil surga itu fana. Mustahil neraka itu fana. Karena syarak telah menetapkan, maka kita wajib mengimani hal tersebut. Sampai ada sebuah kitab yang isinya bantahan. Yang isinya bantahan terhadap orang yang meyakini bahwa neraka dan surga akan punah. Ada orang namanya Ibn Taimiyah Al-Harrani. Dia meyakini bahwa neraka itu akan punah. Lalu ada ulama yang mengarang kitab Al-i'tibar bi baqa'il jannati wan nar. Al-i'tibar bi baqa'il jannati wan nar. Jadi isinya apa? Berapa banyak ayat Al-Qur'an yang isinya penjelasan bahwa surga dan neraka itu kekal. Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada. Apa maknanya? Mereka kekal di dalam neraka abadan, selama-lamanya, seterusnya. Ila ma la nihayalah. Ila ma la nihayatalahu. Sampai pada batas yang tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Tidak ada akhirannya. Ketika dijelaskan ayat ini, ketika ayat ini menjelaskan bahwa penduduk neraka kekal, pasti menunjukkan yang ditempati yaitu neraka akan kekal. Enggak mungkin Al-Quran menjelaskan penduduk neraka kekal sementara nerakanya punah, hancur. Jadi surga dan neraka termasuk sesuatu yang ada dan memiliki permulaan tapi tidak memiliki akhirat. Yang ketiga, sesuatu yang ada itu lahu bidayah wa lahu nihayah. Memiliki permulaan dan memiliki akhirat. Memiliki permulaan dan memiliki akhirat. Apa itu? Kita manusia. Kita manusia, malaikat, jin, yang memiliki permulaan. Termasuk sesuatu yang adanya karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada setelah tidak ada. Dan manusia, malaikat, jin juga lahu nihayah, memiliki akhiran, memiliki batas akhir. Jadi saya ulang, sesuatu yang ada terbagi menjadi 3 macam. Pertama, tidak ada awalan, tidak ada akhiran, yaitu Allah dan sifat-sifatnya. Yang kedua, memiliki awalan, memiliki permulaan, tapi tidak memiliki akhiran, yaitu surga dan neraka. Yang ketiga memiliki permulaan dan juga memiliki akhiran, penghabisan, yaitu malaikat, manusia, dan jin. Wal khamsatu ba'daha salbiyah, sedangkan 5 sifat, kan tadi ada 6 sifat. Satu sifat disebut sifat nafsiyah, yaitu al-wujud. Sedangkan 5 sifat ini disebut dengan sifat salbiyah. 5 sifat ini apa saja? Yaitu yang punya pulpen, punya kertas mungkin perlu dicatat. Mungkin sekarang ingat, tapi nanti tidak bisa menjamin akan ingat. Mungkin lupa. Jadi sifat nafsiyah yang pertama, ya, sifat nafsiyah yaitu sifat al-wujud, itu saja. Itu namanya sifat nafsiyah. Kemudian yang kedua adalah disebut dengan sifat salbiyah. Apa itu definisi sifat salbiyah? Yaitu allati tadullu ala nafi ma la yaliqu billah. Jadi sifat salbiyah adalah suatu sifat
yang menunjukkan atas kenafian sifat yang tidak layak bagi Allah. Jadi saya ulang, sifat salbiyah adalah sifat yang menafikan sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau saya rubah maknanya, sesuatu yang menafikan sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa sifat salbiyah itu? Yaitu ada 5. Menurut sebagian pendapat ulama ada 5. Tetapi menurut ulama lain hanya ada 4. Sifat salbiyah adalah sifat yang pertama al-wahdaniyah. Jadi yang pertama adalah al-wahdaniyah. Yang kedua al-qidam. Yang pertama sifat salbiyah adalah al-wahdaniyah. Yang kedua al-qidam. Yang ketiga qiyamuhu binafsihi. Yang keempat mukhalafatuhu lil hawadithi. Mukhalafatuhu lil hawadithi. Yang kelima al-baqa. Tetapi sebagian ulama seperti Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, al-baqa ini menurut beliau justru bukan termasuk sifat salbiyah, tetapi beliau menganggap bahwa al-baqa ini termasuk sifat al-ma'ani. Sifat al-ma'ani. Jadi al-baqa, sifat al-baqa ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan al-baqa termasuk sifat salbiyah dan ada yang mengatakan termasuk sifat al-ma'ani. Tadi disebutkan definisi tentang sifat salbiyah adalah sesuatu yang menafikan sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Contoh al-wahdaniyah maknanya Allah tidak ada sekutu baginya. Tidak ada kemiripan, tidak ada kesamaan, tidak ada serupa Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun di antara makhluknya. Jadi al-wahdaniyah itu menafikan apa? At-ta'addud, berbilangan. Kita yakin selaku umat Islam bahwa Tuhan kita itu hanya satu esa, tunggal. La thaniyalah, tidak ada duanya. Kalau dibilang Allah satu artinya apa? Bukan satu angka bilangan. Kalau dikatakan Allah satu bukan berarti Allah itu satu secara angka bilangan. Kenapa? Karena satu angka bilangan masih dapat terbagi-bagi. Bisa dibagi separuh dan semacamnya. Tetapi yang dimaksud dengan satu, kata Imam Abu Hanifah adalah alladzi la syarikalah, yang tidak memiliki sekutu dengan apapun. Jadi al-wahdaniyah menafikan sifat at-ta'addud. Al-wahdaniyah menafikan sifat yang tidak layak bagi Allah, yaitu sifat at-ta'addud, berbilangan. Yang kedua, sifat salbiyah adalah al-qidam. Apa artinya? Allah tidak bermula. Berarti sifat ini menafikan adanya sifat yang baru bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi ini termasuk sifat salbiyah. Ini menafikan sifat yang tidak layak bagi Allah. Yaitu apa? Menafikan sifat membutuhkan kepada yang lainnya. Kalau qiyamuhu binafsihi maknanya Allah tidak butuh kepada selainnya, maka sebaliknya adalah sifat yang butuh kepada selain Allah. Dan itu mustahil terjadi bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadits. Sifat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya, berbeda dengan ciptaannya. Ini menafikan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Apa itu sifat yang tidak layak bagi Allah? Sifat mumatsalah lil hawadits, sama dengan makhluknya. Adanya kemiripan dengan ciptaannya. Itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan sifat salbiyah. Yang terakhir, yang kelima, cuma yang kelima ini masih diperselisihkan, yaitu sifat al-baqa. Al-baqa, kekal. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat berubah. Allah tidak disifati dengan sifat punah atau mati atau binasa, enggak disifati, karena Allah memiliki sifat al-baqa.
Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah kekal, zat Tuhanmu kekal. Kalau disebutkan zatullah artinya haqiqatullah, hakikat Allah. Kalau dikatakan zatullah, zat Allah itu artinya apa? Haqiqatullah, hakikat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau dikatakan kepada kita, kepada makhluk. Kalau kita mengatakan misalkan zati, zat saya, artinya apa? Jasad saya, tubuh saya. Sesuatu yang memiliki ukuran. Tapi kalau dikatakan zatullah artinya apa? Haqiqatullah. Jadi zat Allah Subhanahu wa taala, zat Allah itu tidak sama dengan zat makhluknya. Hakikat Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. La ya'lamu haqiqatallah illallah. Kita mengenal Allah, kita mengetahui Allah itu bukan secara meliputi segala sesuatu tentangnya, bukan. Kita mengenal dan mengetahui Allah bukan bukan dengan segala sesuatu tentang Allah Subhanahu wa taala. Bukan, tidak bisa meliputi. Tidak bisa meliputi hakikat Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu tentang hakikat Allah sendiri ya Allah sendiri. Kalau kita hanya bisa dapat apa? Kalau kita hanya dapat mengenal sifat-sifatnya. Kalau kita hanya dapat mengenal sifat-sifatnya. Allah ada, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Hidup, Allah Maha Berkehendak. Jadi tidak ada lebih daripada itu, kita nggak bisa. Al-Imam Ahmadur Rifai, seorang perintis Thariqah Ar-Rifaiyah mengatakan, ghayatul ma'rifati billah al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kaifin wala makan. Batas akhir yang mampu diketahui atau dilakukan oleh seorang hamba dalam mengenal Tuhannya adalah meyakini bahwa Allah ada tanpa disifati dengan sifat makhluk dan tanpa menisbatkan tempat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi batas terakhir, batasan yang mampu dilakukan oleh seorang hamba dalam mengenal Allah, dalam mengetahui Allah, itu hanya dengan mengetahui sifat-sifatnya. Meyakini bahwa Allah ada, Allah tidak disifati dengan sifat-sifat makhluk, Allah tidak bertempat, Allah tidak bersemayam, Allah tidak mampu dibayangkan, Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dijangkau dengan akal pikiran. Itu saja yang bisa diketahui. Lebih daripada itu manusia tidak akan mampu akalnya. Manusia daripada itu tidak mampu untuk mengetahuinya. Jangankan kita mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala, mengetahui hakikat yang terjadi dalam tubuh kita sendiri saja nggak mampu. Ya. Bagaimana mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala? Jika saja kita tidak bisa dan tidak mampu mengetahui apa yang terjadi dalam tubuh di dalam tubuh kita, nggak tahu. Maka bagaimana mungkin kita mengetahui Jadi yang kedua disebut dengan sifat salbiyah. Jadi saya ulang, sifat salbiyah itu ada al-wahdaniyah, al-qidam, qiyamuhu binafsihi, mukhalafatu lil hawadits. Kemudian al-baqa yang kelima itu masih ada beda pendapat, ada yang mengatakan termasuk sifat salbiyah dan ada yang mengatakan termasuk sifat al-ma'ani. Dan yang mengatakan sifat al-ma'ani adalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang terakhir itu sifat al-ma'ani. Yang ketiga adalah sifat al-ma'ani. Sifat al-ma'ani ini adalah suatu sifat yang seandainya hijab itu dibuka, seandainya dibuka hijabnya, maka sah-sah saja, maka boleh-boleh saja dapat dilihat oleh mata. Bisa dilihat. Jadi sifat al-ma'ani adalah suatu sifat yang seandainya dibuka hijabnya, maka niscaya sah-sah saja dapat dilihat dengan mata kepala.
Apa itu sifat al-ma'ani? Apa saja? Yaitu al-qudrah, al-iradah, al-ilmu, as-sama', al-basar, al-hayat, al-kalamu, al-baqa. Jadi sifat al-ma'ani ada 7 menurut sebagian, dan menurut sebagian ulama ada 8. Kalau menurut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, berarti sifat al-ma'ani ada 7. Kalau menurut selain Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, sifat salbiyah itu hanya ada sebentar. Kalau menurut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari bahwa sifat al-ma'ani itu termasuk sifat salbiyah, sehingga totalnya ada 8. Selain Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi selain Imam Abul Hasan Al-Asy'ari memasukkan sifat al-baqa kepada sifat salbiyah. Tetapi menurut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, al-baqa ini termasuk sifat al-ma'ani, bukan salbiyah. Sehingga totalnya al-ma'ani menurut pendapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari bukan 7 sifat, tapi ada 8 sifat. Jadi saya ulang, menurut pendapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, sifat al-ma'ani itu ada 8 ditambah dengan al-baqa yang tadinya hanya ada 7. Berbeda dengan pendapat selain Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Karena mereka menganggap bahwa al-baqa bukan termasuk sifat salbiyah, tetapi termasuk sifat. Berbeda dengan selain Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kalau selain Imam Abul Hasan Al-Asy'ari memasukkan sifat al-baqa ke kategori sifat salbiyah. Kalau Imam Abul Hasan Al-Asy'ari memasukkan sifat al-baqa dengan kepada sifat al-ma'ani. Jadi ini termasuk penjelasan masalah sifat nafsiyah dan juga sifat al-ma'ani. Silakan kalau ada pertanyaan mungkin. Baik, kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita tutup. Jadi sifat al-ma'ani, al-qudrah, sifat al-ma'ani adalah al-qudrah, al-iradah, al-iradah, as-sam'u, al-basar, al-hayah, al-kalam. Al-qudrah, al-iradah, al-ilmu, as-sam'u, al-basar, al-hayah, al-kalam. Al-qudrah, al-iradah, al-ilmu, as-sam'u, al-basar, al-hayah, al-kalam. Ini pendapat selain Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Tapi kalau menurut pendapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, bukan hanya ada 7, tapi ada 8 ditambah dengan al-baqa.
Baik, kalau sudah tidak ada, mari kita tutup dengan tahlil, sholawat, dan istighfar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Terakhir ini secara maknawi ya tidak bisa dirasa dengan secara fisik gitu. Kalau secara hissi kan secara fisik kita duduk di suatu tempat kan pasti ada di antara mereka ini lebih dekat dan lebih jauh, itu secara fisik. Kalau kita makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala tidak berlaku bagi Allah sifat dekat atau jauh secara fisik, enggak berlaku. Secara makna, secara maknawi. Saya pamit dulu, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu bikum wa jazakumullahu anna khaira.